Sampurasum, halo warga pecinta KDM. Menurut data, ternyata sarang korupsi terbesar di Indonesia itu ada di desa, guys. Jadi, koruptor-koruptor terbanyak di Indonesia itu didominasi oleh kepala desa. Itu menurut data ya. Sama halnya dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini yang lagi viral di media sosial, di mana ada seorang warga Garut bernama Holis, dia memviralkan jalan yang rusak. Namun anehnya si Holis ini digeruduk oleh anak daripada kepala desa, guys. Wow, luar biasa. Lagi viral di media sosial. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menanggapi hal seperti ini. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa di desa itu banyak terjadi praktek korupsi? Apa alasannya? Apakah karena kepala desanya yang korup? Apakah sistemnya yang salah? Apa yang jadi permasalahan? Kenapa seringkali terjadi korupsi di kalangan kepala desa? Bahkan banyak kepala desa yang menggunakan dana desa itu untuk berjudi, ya, kemudian untuk karaoke, untuk nikah lagi, untuk beli rumah, untuk beli istri dan lain sebagainya. Ada banyak keperluan daripada kepala desa kalau saya perhatikan. Dan di Indonesia itu sarang koruptor terbesar itu ada di desa. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah saya riset ya, ternyata ada satu alasan kenapa terjadi korupsi di desa. Apa itu alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa terjadi korupsi di desa itu adalah karena praktek kolusi dan nepotisme. Jadi gini, biasanya kepala desa itu akan memilih saudara-saudaranya yang kerja di desa. Contoh misalnya, sekdes ya, sekretaris desa, kemudian orang yang bekerja di kantornya, ya, kemudian tukang ketik, pokoknya dari tukang sapu sampai tukang ketik, kemudian yang melayani warga dan lain sebagainya, semuanya keluarganya, rata-rata seperti itu. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Ya, keluarganya semuanya. Sehingga ketika terjadi korupsi, maka keluarganya biasanya diem. Kenapa keluarganya diem? Karena dia takut. Karena dia sayang sama kepala desa itu sendiri. Karena keluarganya nggak mungkin ya, misalnya nih kita punya kakak seorang kepala desa, lalu kita dipekerjakan di kantor kepala desa. Ngapain kita bongkar korupsinya ya kan? Kan hanya orang gila yang membongkar korupsi kakak sendiri ya. Jarang-jarang, hanya 1 dari 1 juta orang yang berani seperti itu. Ya karena nggak ada untungnya. Ya karena kalau misalnya nih kepala desanya nanti di penjara, dia juga akan pengangguran gitu. Jadi serba salah. Ya. Itu alasannya kenapa di desa itu sering terjadi yang namanya korupsi. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Alasan selanjutnya itu karena masyarakat salah pilih. Jadi masyarakat kita itu ya, nggak semuanya tapi ya, masyarakat Jawa Barat itu memilih eee, kepala desa itu asal-asalan gitu, nggak memilih yang benar-benar kerja gitu ya. Mereka memilih itu karena kedekatan gitu, mereka memilih itu karena hutang budi, karena dikasih misalnya duit ya, kemudian dikasih sogokan misalnya mereka mau, sehingga itu yang mempengaruhi kenapa kita sering salah pilih. Kita sering salah memilih pemimpin yaitu, eee, calon kepala desa yang korup. Banyak banget kepala desa di Indonesia itu yang korup. 80% lebih, 90% lebih kepala desa itu korup, guys. Jangan ngeyel ya. Itu fakta, itu data. Cuman ditutupi oleh apa? Oleh keluarganya. Karena pekerja-pekerja di desa itu rata-rata keluarganya. Itu yang mempengaruhi kenapa banyak kepala desa di Konoha itu yang korupsi. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa di desa itu banyak orang yang korupsi? Karena minimnya pengawasan ya. Yang pertama itu karena keluarganya kerja di sana semua. Jadi nggak ada yang ngawasin gitu. Kalaupun ada misalnya nih ada orang yang komplain seperti Mas Holis ini ya, seperti Kang Holis ini, dia memviralkan misalnya, dia mengatakan, ya, jalan sudah rusak, butut dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, ya, dana desa itu bukan untuk membangun desa, tapi untuk memperkaya orang orang desa itu sendiri. Maka orang-orang seperti ini digeruduk ya. Karena apa? Karena ini membuka aib. Jadi kepala desa yang ada di seluruh Indonesia itu harus diperiksa, guys, terutama di Jawa Barat, terutama yang ada di Garut, harus diperiksa. Untung ada media sosial. Coba kalau nggak ada media sosial, kalau nggak viral ya hal seperti ini bakalan selesai ya.
orang-orang seperti ini sering dipersekusi ya. Jadi kita harus mendukung ya, sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, kita harus mendukung orang-orang seperti ini, orang-orang yang berani speak up ya. Supaya apa? Supaya negara kita semakin maju, supaya Jawa Barat semakin maju. Jangan biarkan terjadi korupsi seperti ini di Indonesia. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa di desa itu sering terjadi yang namanya korupsi? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena masyarakat kita itu rata-rata kurang jujur, guys. Saya tidak hanya mengkomplain kepala desa itu sendiri ya, tapi rata-rata masyarakat kita itu rata-rata tidak jujur. Kurang lebih 60% masyarakat kita itu kurang jujur. 70% deh ya, masih suka yang namanya bohong. Jadi artinya, kalau Anda mau korupsi hilang dari negara kita, maka mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri supaya jujur ya. Jadi banyak tuh pendukung Kang Deddy Mulyadi, tapi mereka masih suka yang namanya berbohong ya. Jadi kalau fans daripada Kang Deddy Mulyadi itu ya, fans fanatik daripada Kang Deddy Mulyadi, kalau pendukung Kang Deddy Mulyadi itu kita harus meniru karakter daripada Kang Deddy Mulyadi, harus jujur. Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat jujur. Bahkan ketika anaknya sendiri yaitu Egy, anak angkatnya berbohong, Kang Deddy Mulyadi mau marahin. Dia tidak pandang bulu. Dia adalah pemimpin yang sangat jujur. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih berani mencuri, berani berbohong. Itulah alasannya kenapa saya bangun channel ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi itu harus jujur, jangan berbohong. Kalau kita berbohong, maka akan banyak lagi nanti kepala desa yang berbohong. Karena gini guys, kalau pemimpin kita itu suka berbohong, kalau pejabat kita itu suka berbohong, itu artinya masyarakat kita itu rata-rata berbohong. Karena pemimpin itu berasal dari masyarakat, ya kan? Yang milih pemimpin kita itu adalah ya masyarakat kita, yang milih kades itu adalah kita, yang memilih kepala desa itu adalah kita. Jadi kalau kades kita itu korup, berarti kita juga korup gitu ya. Rata-rata kita korup, bukan semuanya ya. Ya, itu kalau saya perhatikan. Kemudian pemilihan kepala desa itu menurut saya pribadi itu lebih heboh daripada pemilihan presiden. Itu kalau saya perhatikan. Kalau saya di desa itu, pemilihan kepala desa itu lebih heboh daripada pemilihan presiden. Karena apa? Karena pemilihan kepala desa itu ada duitnya gitu ya. Karena ada dana desa miliaran. Ya, walaupun dana desa ini digunakan untuk bermewah-mewah ya, untuk karaokean ya. Jadi dana desa itu yang di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, kalau turun dana desa itu langsung dipotong atas ya. Ada buat dana karaokean ya, ada dana untuk pesta pora ya, ada untuk happy-happy di hotel ya. Pokoknya itu dibagi-bagi guys. Dibagi-bagi, kemudian dibagi ke keluarganya gitu. Karena yang kerja di desa itu rata-rata keluarganya. Itu penyakit daripada kepala desa. Kenapa banyak kepala desa di Indonesia itu korupsi? Karena mereka tidak peduli dengan kepentingan masyarakat. Enggak semuanya tapi ya, yang bagus kepala desa di Indonesia itu cuma 10%, enggak sampai 10%, paling 5% ya. Ya, jarang-jarang kepala desa seperti Kades Hoho ya, Kades Hoho yang tidak suka korupsi, dia lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Jarang-jarang seperti itu ya. Jadi kita sebagai pencinta KDM, ya jangan sekali-sekali berbohong. Mulai dari diri kita sendiri ya. Kalau Anda suka dengan Kang Deddy Mulyadi, kalau Anda cinta dengan Kang Deddy Mulyadi, jangan berbohong. Kemudian kita harus bersatu padu mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden guys. Karena apa? Karena dia akan mau menyelesaikan masalah ini dari dalamnya. Dia akan bikin peraturan ya, peraturan supaya di desa itu nggak boleh pejabat jadi keluarga, nggak boleh guys. Karena ini akan memperparah korupsi yang ada di desa ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu harus kita dukung jadi presiden ya. Kita sebagai fans berat Kang Deddy Mulyadi, pecinta Kang Deddy Mulyadi harus merapatkan barisan ya, harus memviralkan hal-hal seperti ini. Harus ya bergandengan tangan dengan cara apa? Dengan cara subrek channel ini ya. Supaya kita bisa mendukung ya, Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Kita harus paksa Kang Deddy Mulyadi jadi presiden supaya negara kita makin maju. Karena Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, orang yang sangat-sangat jujur. Oke, menurut kalian gimana? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM, salam jujur.